Lalu siapa calon kuat Kapolri dan apa tantangannya ke depan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di Kompas TV saat ini ada Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR fraksi P3, dan juga Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Jaya. Selamat sore, Pak Arsul, juga Pak Hermawan, Prof. Kiki. Selamat sore, Assalamualaikum Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu ke Pak Arsul, sampai sekarang surpresnya surat presidennya sudah masuk ke DPR atau belum? Ya, DPR sampai saat ini ya, sampai dengan tanggal 11 Januari nanti, itu masih masa reses. Kami baru memulai persidangan kembali itu tanggal 11 Januari. Nah, karena itu kami belum tahu apakah sudah masuk atau belum. Tapi rasanya belum, karena tentu biasanya pemerintah juga akan mengirimkan surat kepada DPR itu ketika DPR ada dalam masa sidang, bukan ketika dalam masa reses. Oke, jadi biasanya masa sidang ketiga ini kan dimulainya nanti ya 11 Januari begitu ya? Iya, Pak Arsul ya? betul begitu. Nah, tapi bicara soal bursa calon Kapolri ini kan nama-namanya yang sudah banyak beredar di publik tidak afdol. Nampaknya kalau publik tidak menerka-nerka siapa yang akan dipilih presiden. Saya ke Prof. Kiki dulu. Prof. Kiki, dari nama-nama yang muncul, kira-kira siapa yang paling kuat sejauh ini? Jadi kalau nama yang paling kuat itu biasanya kan nggak dipilih oleh presiden. Tipenya Jokowi kan begitu. Jadi kalau saya melihatnya semua bintang 3 yang masih belum pensiun itu secara normatif eligible untuk dipilih. Oke. Nah, bintang 3 itu ada 13 jumlahnya. Nah, lalu ada bintang 2 pun itu eligible untuk dipilih. Karena secara normatif boleh jadi Kapolri, seperti waktu zaman Pak Timur Pradopo, itu bintang 3-nya hanya beberapa waktu aja, hanya beberapa hari gitu ya. Nah, dilewatkan sebentar. Nah, jadi kalau kita lihat nama-nama itu yang beredar selama ini, itu kan muncul ke permukaan karena disodorkan oleh para pendukung masing-masing gitu. Nah, saya tidak mendukung salah satunya, jadi saya nggak tahu yang naik siapa. Dan yang paling tahu ya presiden, karena ada di kantong presiden itu nama-namanya gitu ya Prof. Kiki ya. Iya, kita hanya bisa menduga-duga. Oke, nah saya mau sapa dulu, sudah bergabung juga kali ini di Kompas Petang mantan Kabar Reskrim yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore Pak Ito. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Friska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah hadir juga ada Prof. Kiki, ada juga Pak Arsul. Saya ke Pak Ito nanya soal ini. Tadi kata Prof. Kiki ada 13 bintang 3 pejabat tinggi di kepolisian. Nah, dari nama-nama yang beredar ke publik, sebenarnya Pak Ito melihatnya saat ini apakah pemilihan bursa calon Kapolri berlangsungnya tenang-tenang saja, adem-adem saja, atau seperti apa? Karena memang apakah 13-13-nya nama Jenderal Bintang 3 ini sesuai atau fit dengan syarat-syarat menjadi Kapolri? Ya Mbak Friska, terima kasih. Saya juga kan dulu pernah ikut untuk masalah pemilihan dan lain sebagainya. Dan tentunya dulu kita mempunyai satu kriteria bahwa tidak harus urut kacang. Jadi angkatan yang paling tua yang harus mendahului dari yang muda. Karena bisa saja seperti Pak Tito, seperti Pak Timur ya dan lain sebagainya. Yang semuanya sebetulnya didasarkan kepada aspek kompetensi dari yang bersangkutan, prestasinya, track record, dan tidak ada masalah dalam menjalani kedinasan dari aspek disiplin, kode etik maupun hukum yang bersangkutan. Nah, mekanismenya kan sudah diatur, Mbak ya. Yang pertama itu adalah Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Kemudian yang kedua, usul pengangkatan dan pemberhentian diajukan oleh Presiden kepada DPR disertai dengan alasan. Jadi di sini memang hak prerogatif Presiden sangat kuat yang dikatakan oleh Pak Kiki, Profesor Kiki tadi. Ketiga adalah persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden harus diberikan dalam jangka waktu 20 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diberikan oleh ke DPR. Kemudian dalam hal DPR tidak memberikan dalam waktu 20 hari,
calon yang diajukan presiden itu dianggap disetujui oleh DPR. Ini mekanismenya. Ya. Dalam keadaan mendesak, presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri, ya ini sudah pernah dilakukan, dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR seperti Pak Badrudin Haiti. Ya. Kemudian calon Kapolri adalah perwira tinggi Polri yang masih aktif. Tadi Profesor Kiki sudah menyampaikan dengan mempertimbangkan jenjang kepangkatan, karir maupun kompetensi yang bersangkutan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur dalam keputusan presiden. Jadi betul bagaimanapun kalau kita sudah menentukan calon-calon yang kompeten, tetapi tentunya presiden mempunyai hak untuk memilih secara prerogatif yang bisa bekerja sama dan yang oleh presiden dianggap dapat berkomunikasi dengan presiden dan dengan masyarakat. Karena di sini kita harus ingat bahwa Polri itu adalah bukan alat kekuasaan atau alat penguasa, tapi alat negara daripada penegak hukum. Demikian Mbak Priska. Aturan yang tadi disebutkan itu pasal 11 Undang-Undang tentang Polri begitu ya, Pak Ito ya? Nah, Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Ya. 2 tahun 2002. Berikutnya saya ke Pak Arsul. Nah, karena kan usulan dari Presiden nantinya akan disetujui atau tidak disetujui oleh DPR. Tapi sejauh ini dari nama-nama yang beredar, apakah DPR melihat bahwa semuanya kompeten bisa dengan mulus di bursa calon Kapolri ini? Ya, kalau pertanyaannya Mbak Priska itu topan. Kalau Mas Kiki tanya apa DPR-nya berani menolak, tidak menyetujui begitu kan? Pasti kalau Mas Kiki kan. Nah, saya kira begini Mbak Priska, kami kan tentu punya mekanisme internal. Ya, mekanisme internalnya itu melalui uji kelayakan dan kepatutan. Ya. Nah, di situ juga biasanya kemudian calon Kapolri menyampaikan visi dan misinya ya. Yang itu kalau bagi kami di DPR menjadi kontrak politik. Yang saya misalnya dari sejak Pak Badrudin Haiti, kemudian Pak Tito dan sekarang Pak Ilham, karena beliau itu ketika fit and proper test itu bolak-balik menyatakan akan mengekstensifikasi, mengamplifikasi penerapan keadilan restoratif justice. Ya itu saya tanyakan terus karena itulah kontraknya. Okay. Nah, tetapi seperti dikatakan Pak Tito tadi, ini kan hak prerogatifnya presiden dan fungsi DPR hanya memberikan persetujuan bukan memilih ya. Jadi ya kalau kita misalnya tidak menyetujui itu kan harus ada alasan yang luar biasa untuk tidak menyetujui gitu. Oke. Harus ada alasan luar biasa untuk tidak menyetujui. Selama tidak ada ya pasti DPR akan menyetujui usulannya presiden begitu ya? Iya betul. Prof Kiki melihat ya bursa calon Kapolri 2021 ini minim riak-riak atau seperti apa Prof Kiki? Ini begini ya, mungkin baru kali ini bursa ini agak tenang. Biasanya kemerungsung ribet gitu karena terjadi konflik kepentingan. Ya. Konflik kepentingan itu ada internal dan ada eksternal. Pengelompokan di polisi kenapa lebih seru dari di TNI? Karena norma kepolisian universal adalah diskresi. Diskresi ini membuat setiap polisi itu punya kewenangan untuk mengambil keputusan individual. Nah, karena mereka sepanjang karirnya terlatih untuk mengambil keputusan-keputusan individual yang kemudian baru dipertanggungjawabkan kepada institusi, maka dinamika internal itu jauh lebih keras, ya lebih ketat dibandingkan di TNI. Nah, sehingga ada unsur angkatan. Kan biasa kalau Pak Ito tadi ada senior, junior tuh ada unsur angkatan. Dia angkatan berapa? Apakah harus urut kacang? Kalau di TNI lebih jelas dia harus urut kacang. Di polisi tidak, karena ada prinsip diskresi itu tadi. Lalu apakah ada kompetensi? Kalau kompetensi itu urusannya apa? Nanti Kapolrinya dari Serso, semua Serso. Kalau dia dari Harkam, semua Harkam. Nah, itu masih ditambah dengan tekanan-tekanan eksternal gitu. Mereka yang di luar malah kalau secara kasar banyak
yang menyebut bandar-bandar itu pasti bermain gitu. Oke. Bandar itu siapa? Itu Pak Siapa Ito itu? lah lebih tahu itu. Jadi bandar ini tidak harus dalam pengertian modalitas politik, tetapi modalitas ekonomi, tapi juga bisa modalitas politik. Oke. Kalau saya calon Kapolri, saya mendekat pada Pak Arsul, maka Pak Arsul itu bandar saya gitu. Karena dia akan bisa bersuara di DPR gitu. Nah, ini dinamika itu begitu keras biasanya sampai pernah kejadian 2 Kapolri. Oke. Kita punya 2 Kapolri gitu. Tetapi kali ini lumayan tenang lah, lumayan tenang. Kenapa lumayan tenangnya kalau Prof Kiki lihatnya? Iya karena apa ya, mereka yang namanya disebut ini pun menurut saya semua punya track record, kapabilitas, dan ini yang semua pantas lah gitu. Oke. Bintang 2 yang disebut itu beberapa Kapolda, bintang 3 yang tidak disebut-sebut dari 3 nama itu pun tetap juga punya kemampuan dan kapasitas yang luar biasa gitu. Memimpin polisi ini berbeda dengan memimpin organisasi lain dan juga berbeda dari TNI karena di polisi ada persoalan diskresi Diskresi itu tadi ya? Ya. Terus, kalau Pak Ito melihatnya seperti apa? Kalau kata Prof Kiki ya itu sekarang kita bisa lihat minim sekali riak-riak, minim dinamika. Kalau Pak Ito melihatnya seperti apa? Yang sudah memantau pemilihan Kapolri sejumlah periode. Saya kebetulan Mbak Priska diajak untuk rapat bersama dengan Kompolnas. Di sana ada Mbak Yeni Wahid, ada Pak Romo, ada tokoh-tokoh Aji dan lain sebagainya. Banyak waktu itu dilaksanakan oleh Kompolnas oleh Pak Beni Mamoto. Jadi di sana kita dimintakan untuk memberikan penilaian kriteria calon Kapolri yang ideal. Tentunya dilihat dari berbagai aspek ya, kompetensi, kapasitas, track record dan lain sebagainya. Sehingga kita mendapatkan beberapa nama. Tapi nama-nama itu yang disampaikan ke Kompolnas sesuai dengan fungsi Kompolnas itu yang disarankan kepada Bapak Presiden. Sehingga Bapak Presiden memiliki satu pertimbangan nama yang mana yang paling pantas. Yang paling penting waktu di dalam pertemuan dengan Kompolnas, saya menyampaikan jangan sampai Kapolri itu seperti yang Prof Kiki sampaikan, karena Prof Kiki ini kan bagian dari Polri sebetulnya. Beliau sangat tahu dengan Polri. Jangan sampai tersandera dengan kepentingan politik, apalagi tersandera dengan cukong-cukong itu. Sehingga pada saat dia melakukan satu tugasnya sebagai Kapolri, dia akan ada namanya diskriminasi dalam melakukan satu keputusan dan lain sebagainya. Betul-betul harus tegak lurus dan tentunya loyalitas kepada Presiden sebagai pemimpin negara. Jadi di sini Mbak Priska, yang paling penting adalah leadership dari calon itu yang akan menentukan arah Polri ke depan. Karena kita ke depan ini jujur saja dengan pandemi COVID akan menghadapi satu gangguan keamanan yang luar biasa, terutama dari masalah sosial. Ini yang jadi tantangan paling besar buat calon Kapolri yang akan datang. Kita akan bahas lebih lanjut soal tantangan calon Kapolri ke depannya di Kompas Petang. Usai jeda kami kembali sesaat lagi.